Shalom, selamat pagi menjelang siang bagi kita Pelkat PKLU GPIB Jemaat Marturia. Hari ini kita mengucap syukur dapat beribadah bersama di tempat kita masing-masing dengan live streaming. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat PKLU, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita sambut dari nyanyian umat Kidung Jemaat pasalnya 10 ayat pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja. Kita masuk dalam doa pembukaan. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, saat ini kami jemaat PKLU GPIB Jemaat Marturia datang beribadah padamu hari ini. Tolong pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir dengan hikmat kuasa kasih-Mu melalui perantaran kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati pelayan firman
dan kami yang hadir dalam acara live streaming dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Bapak Ibu, berkat PKLU, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih, penyertaan, dan pemeliharaan yang Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh tetap sehat dan kuat hingga saat ini. Terima kasih untuk kesempatan di pagi jelang siang hari ini, kami dapat bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah pekat PKLU secara virtual. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati ibadah ini dari awal hingga selesainya dalam tuntunan kasih Tuhan. Demikian juga dengan kami semua yang ikut ambil bagian di dalam ibadah ini. Saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan pahami dengan benar, serta melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Mohon urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, seturut dengan kehendak-Mu, menjadi berkat bagi kami semua, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini kami. Kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-23 ayat 29 sampai 36. Injil Matius pasal 23 ayat 29 sampai 36 yang menyatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular,
Hai kamu turunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Hosiana. Salam sejahtera, ibu bapak, oma opa, eyang, opung, persekutuan kaum lanjut usia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya berharap ibu bapak, oma opa, eyang, opung boleh tetap dalam keadaan sehat-sehat dan di dalam damai sejahtera Tuhan, serta tetap setia di dalam ibadah-ibadah PKLU. Saya juga bersyukur saat ini bisa bersama-sama kita beribadah PKLU, meski kita melakukannya masih secara virtual. Ibu bapak, oma, opa, eyang, opung berada di rumah masing-masing, namun hal ini tetap patut kita syukuri. Nah, bacaan kita sesuai SBU Injil Matius pasal 23 ayat 29 sampai 36. Ini masih dalam perikop, di bawah perikop Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di SBU diberi tema beribadah dalam kebenaran. Memang dalam beberapa terakhir ini diangkat bacaan dari pasal 23 ini, ya, di mana pasal 23 ini berisikan kecaman, ya, kata-kata Yesus yang mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa Yesus sampai mengecam mereka? Ya, ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Bagaimana kita tahu bahwa mereka ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka adalah ahli-ahli kitab, ya. Orang-orang terpandang, dan mereka sangat ketat dan sangat paham di dalam hukum-hukum Taurat yang diturunkan Musa itu. Apa sebab?
Sebab ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi selalu menganggap diri suci. Mereka menganggap yang paling benar. Mereka menganggap lebih suci dari orang lain. Kelihatannya suci, tapi hati mereka jahat. Kalau kita membaca, Bapak Ibu membaca dari awal, ya, di pasal ini berkali-kali dikatakan celakalah, celakalah, hai kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Ada 8 seruan celaka yang ditujukan langsung kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita bisa membayangkan kalau 3 seruan celaka saja sudah tampak mengerikan, apalagi 8. Tuhan Yesus agak kasar ya, dan tajam kelihatannya di sini. Tapi sebenarnya yang dikecam adalah kemunafikan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang munafik. Makanya dikatakan oleh Yesus, celakalah kamu orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Bapak Ibu mungkin sudah sering membaca atau mendengar tentang kisah-kisah mereka, kisah-kisah ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini di dalam Injil-Injil sinoptik. Bagaimana mereka ini selalu mencobai Yesus, mereka selalu menentang, mereka bahkan berusaha menjebak Yesus, bahkan merancang untuk membunuhnya. Jadi mereka ini adalah orang-orang munafik, dan kata munafik ini merupakan meringkas semua watak buruk yang terkumpul di dalam diri mereka. Ragi inilah yang mengkamirkan apa yang mereka katakan dan lakukan. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya agar mereka berhati-hati, waspada terhadap ragi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Nah, di setiap seruan celaka terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dilengkapi dengan alasan yang digabungkan dengan jenis kejahatan yang dituduhkan pada mereka. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membuktikan kemunafikan mereka serta membenarkan hukuman yang dijatuhkan Kristus kepada mereka. Karena celaka dan kutuk darinya tidak pernah ditimpakannya tanpa alasan. Bisa kita lihat pada ayat 13 sampai dengan 28 sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk dalam bagian yang menjadi bacaan kita tadi. Ayat 29 sampai 36. Apa dikatakan di situ? Dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik.
Sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Dari bacaan kita ini ditekankan mengenai rasa hormat yang pura-pura diberikan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi kepada para nabi yang telah meninggal dunia. Inilah kepura-puraannya, sehingga dari luar mereka tampak seperti orang benar. Di sini Tuhan Yesus bukan atau tidak sedang melarang orang ya untuk memperbaiki atau membangun makam. Tapi apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini karena semata-mata hanya untuk rasa hormat yang mereka inginkan. Mereka hanya mengincar rasa hormat dari orang-orang lain. Mereka hanya berpura-pura berbuat banyak kebaikan untuk mengenang para nabi yang telah meninggal. Sementara mereka membenci dan menganiaya orang-orang benar yang sekarang ada bersama mereka. Olehnya kejahatan ini ditempatkan pada urutan terakhir karena menjadi bagian terburuk dari watak mereka. Pada bagian ini berkaitan dengan para nabi, orang-orang saleh, orang-orang benar, orang-orang yang merupakan utusan Tuhan. Dan oleh karena para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini menyentuh bagian nabi-nabi ini, menyentuh pelayannya. Karena barang siapa menyentuh para pelayannya, ia juga menyentuh yang diurapinya, biji matanya. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus sampai pada bagian ini, ia berbicara lebih keras dibandingkan bagian lain. Dalam bagian ini Tuhan Yesus langsung membuka keadaan hati mereka yang sesungguhnya. Meski mereka menganggap diri lebih baik daripada nenek moyang mereka yang telah membunuh nabi-nabi pada masa lampau, Tuhan langsung membuka keadaan hati mereka yang sebenarnya, yang secara munafik menunjukkan sikap merasa diri lebih baik itu dengan membangun makam para nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Bahkan ibadah dan ritual keagamaan dipergunakan untuk menutupi kejahatan diri dan mengelabui banyak orang. Tuhan langsung memojokkan mereka bahwa justru itu merupakan pengakuan bahwa mereka adalah keturunan pembunuh. Jadi sesungguhnya mereka sama sekali tidak lebih baik daripada nenek moyang mereka yang telah menganiaya para nabi. Sebab andaikan mereka menerima nabi-nabi yang diutus Tuhan pada zaman lampau itu, mereka pasti juga akan menerima Yesus Kristus. Namun kebencian mereka yang begitu nyata kepada anak Allah, yang tentang dia para nabi bernubuat, membuat jelas bahwa mereka layak menerima hukuman.
Kristus menunjukkan pengertian lain yang berbeda dengan maksud mereka dalam membangun makam-makam para nabi. Bahwa dengan memperindah makam-makam itu, mereka seolah membenarkan perbuatan para pembunuh nabi-nabi itu. Ini juga dinyatakan dalam Lukas pasal 11 ayat 48. Karena ternyata mereka tetap hidup di dalam dosa. Oleh sebab mereka tidak berubah, maka mereka ikut menanggung apa yang dibuat nenek moyang. Hukuman akan dikenakan kepada mereka. Dan mereka lebih memilih hidup dalam keberdosaan dan tidak suka dipulihkan. Maka sesungguhnya mereka akan memenuhi takaran dosa nenek moyang mereka yang telah tiada. Yang pada akhirnya mereka hanya akan menanggung akibat dari murka yang akan datang. Jadi mereka sebenarnya karena mereka tidak berubah, bahkan kelakuan, sikap dan perilaku mereka tetap akan lebih berdosa, maka mereka sebenarnya sedang memenuhi takaran nenek moyang mereka. Dan jika takaran itu telah penuh dan akhirnya tumpah, maka itu akan tumpah di dalam kemurkaan yang akan mereka tanggung. Jadi memang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, Bapak Ibu, memang hidup penuh dengan kemunafikan dan licik. Olehnya Tuhan sampai mengatakan, "Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak." Apa yang Yesus sampaikan kepada mereka bukan berarti bahwa kita juga bisa dengan sebegitu rupa mengatakan kepada orang lain seperti itu. Karena kalau Tuhan Yesus mengatakan itu, Tuhan telah mengetahui isi sampai isi yang paling dalam hati orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Sedangkan kita tidak bisa menembus, tidak bisa mengetahui sampai kedalaman hati orang lain. Hai ular, hai kamu ular-ular, hai kamu ular beludak. Mereka dibaratkan seperti itu, kelihatan indah, kelihatan manis di luar, tetapi di dalamnya penuh dengan racun yang mematikan. Nah, Bapak Ibu, Oma, Opa, Eyang, Opung, dari bacaan kita pada hari ini, apa pesan yang ingin disampaikan sebenarnya di sini? Yaitu beribadah dalam kebenaran. Sesuai dengan tema kita dalam SBU, beribadahlah dalam kebenaran. Hendaklah jangan seperti orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat yang munafik itu. Jangan berperilaku dan melakukan ritual keagamaan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mementingkan ritual keagamaan legalistik tetapi bertentangan dengan kehendak Tuhan. Beribadah dalam kebenaran, bukan di dalam kemunafikan dan kelicikan. Pesan yang lain yang bisa kita lihat di sini adalah generasi yang tua jangan sampai membebani anak cucu melalui pola hidup, sikap, tindakan kita melakukan hal-hal yang tidak benar sehingga akan dipikul oleh anak cucu.
Marilah kita memberikan legasi, kita mewariskan hal-hal yang baik, ya, kita mewariskan apa yang menjadi berkat bagi anak cucu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu PKLU. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk persekutuan di siang hari ini melalui ibadah PKLU yang kami lakukan. Kami dituntun untuk mengalami kasih dan penguatan dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang membimbing kami untuk hidup dalam terang dan kebenaran-Mu. Tolong kami untuk selalu mampu beribadah dalam kebenaran. Ampuni kami jika dalam setiap ibadah yang kami lakukan tidak sesuai dengan perintah dan ketetapan-Mu. Perbaharuilah sikap dan motivasi kami agar ibadah kami berkenan kepadamu. Sertai kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi teladan, baik dalam keluarga, dalam gereja, dan di dalam bermasyarakat. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa bagi PKLU. Tuhan memberkati pengurus bersama seluruh anggota, berikan hikmat, kekuatan, kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas tanggung jawab mereka, dan jaga kesehatan mereka. Bagi yang belum dapat hadir dalam ibadah ini, kasih dan penyertaan Tuhan kiranya boleh ada bersama mereka. Kami berdoa bagi GPIB Marturia. Tuhan memberkati pelayanan dalam gereja kami, program-program yang sedang dan akan dijalankan, bahkan program-program yang telah dilaksanakan untuk kami dapat mengevaluasinya. Berdoa untuk panitia hari-hari raya gerejawi yang pada tahun ini dikoordinir oleh Pelkat GP, PT, dan PA. Berkatilah seluruh panitia untuk setiap rencana dan persiapan yang dikerjakan sampai pada pelaksanaannya. Tuhan sertai dengan hikmat dan kemampuan. Kami berdoa untuk rencana peneguhan anggota SIDI baru yang akan dilaksanakan esok hari dalam ibadah minggu pagi ya Tuhan. Berkatilah agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik menurut kehendak Tuhan. Terlebih kepada mereka anggota yang akan diteguhkan, Tuhan berkati, berikan kesehatan, berikan hikmat, hingga pada saatnya mereka boleh menyatakan iman percaya mereka bahwa Tuhan Engkaulah Juru Selamatnya.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah dan perayaan Jumat Agung dan Paskah yang akan kami peringati dalam beberapa minggu depan. Tuhan kiranya memberkati sehingga pada saatnya kami semua jemaat-Mu boleh sama-sama hadir di dalam ibadah dan perayaan-perayaan baik Jumat Agung maupun Paskah ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk tim COVID-19 di gereja kami. Tuhan berkati dalam menangani dan mencegah penyebaran pandemi dalam lingkup gereja. Kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Rocky Karinda bersama istri. Berkati Bapak Pendeta Rocky dalam tugas tanggung jawab panggilan pelayanan di dalam memimpin jemaat-Mu ke PIB Maturian. Berikan rahmat, kekuatan, kesehatan yang baik, dan Tuhan juga menopang dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Para presbiter, penatua, diaken, pengurus pekat, komisi, panitia yang ada, bersama keluarga masing-masing. Pegawai kantor, koster, tim multimedia, bersama seluruh jemaat-Mu. Tuhan berkati. Allah yang baik, kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang saat ini dalam kelemahan tubuh, pun yang sedang dalam pemulihan. Berdoa untuk Ibu Julia Tagalung, Ibu Suripati, Diaken Christian Yakobs, Ibu Saptarini Lukito, Bapak Kasdi Margutom, Ibu Linaria Gutom, Ibu Suhartan Timur Tejo, Bapak Henry Tagalung, Saudara Pierre Kepi, Ibu Maria Latuhamalo, Bapak Frederick Loloang, Saudara Brasil Kartika, Bapak WH Patiasina, Ibu J. Tombeng, Bapak Joanna Barus, dan Ibu Mari Luhulima. Tuhan Yesus, Engkaulah tabib yang agung. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan, jamah mereka, agar mereka dapat sembuh, dapat pulih, sesuai dengan waktu dan perkenan Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga yang mendampingi, obat, makanan, minuman yang mereka pakai, biar itu menjadi sarana bagi mereka, menjadi sarana, menjadi alat bagi kesembuhan, pemulihan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Pemerintah dari pusat sampai daerah-daerah, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, berilah kemampuan hikmat dapat memimpin dengan arif bijaksana, hidup takut akan Tuhan. Sehingga kasih Tuhan juga boleh dinyatakan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kami. Demikian juga dengan program dan kerja yang dilakukan pemerintah, secara khusus saat ini dalam menangani pandemi COVID-19 di negara kami, bahkan negara-negara lain. Tuhan kiranya menolong dalam usaha-usaha dan langkah-langkah yang dilakukan dalam memutus penyebaran COVID-19 ini, sehingga kami boleh mengalami kehidupan yang lebih baik. Kami bersyukur untuk program vaksinasi COVID-19 yang sedang dilaksanakan. Biarlah dengan kasih dan berkenan Tuhan, program ini dapat menjadi satu cara mengendalikan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Akhirnya kami menyerahkan kami semua yang telah ikut mengambil bagian dalam ibadah ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan, bersama keluarga kami masing-masing, diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, ini kami dengar dan sempurnakanlah doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang diambil dari kitab Mazmur pasal 12 ayatnya yang ke-43 sampai dengan 44 yang menyatakan, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita sambut iringi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 433 ayat 1. Aku suka membagi. Kita masuk dalam doa persembahan. Jemaat diundang berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita sama-sama mengucapkan doa persembahan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat diundang duduk kembali. Jemaat PKLU, mari kita membaca ayat hafalan yang diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-91. Kita baca 2 kali pelan-pelan. Dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-119, ayat 91. Demikian, menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatunya melayani Engkau. Kita ulangi sekali lagi Bapak Ibu PKLU. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-91. Menurut hukum-hukum-Mu semua itu ada sekarang, sebab segala sesuatunya melayani Engkau. Terima kasih. Kita dengarkan sejenak warga singkat. Untuk ibadah PKLU berikutnya, warga PKLU dapat membaca dalam warta jemaat
di kemudian. Kami akan informasikan baik kepada pengurus maupun kepada seluruh warga anggota PKLU GPIB Jemaat Marturia. Ucapan terima kasih buat pelayan firman, multimedia, pemusik, kantoria, khususnya Satgas Covid dan Kostor yang ikut membantu tugas pelayanan PKLU saat dan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, berkat PKLU, Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, melalui kata dan perbuatan kita yang memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.